Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Danu dan Elma pergi bersama ke CSM seperti biasa karena belum masuk jam jaga Elma, tapi dia tetap ikut bekerja. Elma juga malah merasa nyaman dengan orang-orang di shift siang ketimbang dengan Puspa dan Lena. Tiara juga berulang kali menegurnya hingga sering bertukar cerita. Tepat jam 4 sore, Dias datang ke toko ini. Tak berselang lama, kemudian Elma pun menghadap. "Ada apa, Mbak Elma?" tanya Dias. Dia bertanya dengan kedua tangan dan mata yang masih sibuk membaca laporan harian di atas meja. Melihat kesibukan itu membuat Elma jadi sungkan. Dia duduk di hadapan Dias dengan ragu. "Begini Mbak, sebelumnya saya mau minta maaf," ucap Elma dengan suara yang terdengar sedikit bergetar. Dias lantas menghentikan semua aktivitas dan menatap Elma saat mendengar permohonan maaf itu, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi Dias masih diam, menunggu yang akan Elma ucapkan selanjutnya. "Maaf Mbak Dias, sebenarnya saya mau minta ganti shift jadi siang kalau boleh," ucap Elma lagi. Saat mengatakan itu, jantungnya berdegup dengan kencang. Rasanya takut sekali karena baru beberapa hari bekerja dan kini sudah banyak maunya. Dias tak langsung menyanggupi ataupun menolak. Dia sedang memikirkan bagaimana baiknya. Elma sangat menjual dari segi tampilan, tapi di shift siang dia tidak butuh karyawan tambahan, sementara di shift malam sangat sulit untuk mencari karyawan. "Kenapa begitu, Mbak? Sejak awal sudah jelas kan pekerjaan di sini yang dibutuhkan adalah shift malam?" tanya Dias. Dia bicara dengan nada formal, membuat suasana di dalam ruangan ini jadi mencekam bagi Elma. "Iya Mbak, saya tahu. Maafkan saya tentang itu. Tapi ada beberapa hal yang terjadi dan saya tidak bisa jelaskan dengan rinci," jawab Elma apa adanya. Semuanya sudah berubah. Tidak seperti dulu saat dia seolah kehilangan arah. "Maaf Mbak Elma, tapi saya tidak bisa menyetujui keinginan Mbak Elma. Kemungkinan paling besar adalah Mbak Elma keluar dari toko ini tanpa mendapatkan uang sedikit pun sesuai surat kerja, karena Mbak Elma belum ada 1 bulan bekerja. Dan sebelum keluar, saya harus cari pengganti Mbak Elma dulu, jadi tidak ada kekosongan karyawan," terang Dias. Dia tidak bicara asal, tapi memang seperti itulah yang tertulis di surat perjanjian kerja, dan Elma juga mengetahui itu. "Baik Mbak," jawab Elma pasrah. Lebih tepatnya, dia juga bingung mau menanggapi bagaimana lagi. Dari pembicaraan itu, Elma cukup tahu jika kini dia akan keluar dari pekerjaan. Ada rasa yang cukup mengganjal di hatinya ketika keluar dari ruangan. Rasa seolah tidak terima juga jika akhirnya dia lepas dari pekerjaan ini. "Bagaimana Mbak?" tanya Tiara. Sedari tadi menunggu Elma di depan ruangan. Tiara tahu tentang Elma yang ingin pindah shift siang. "Tidak bisa Tiara." "Jadi Mbak tetap shift malam?" "Tidak juga." "Lalu keluar?" "Ya ampun," balas Tiara dengan mendesah panjang. Cukup menyesalkan juga jika akhirnya jadi begini. Elma juga mengatakan tentang dia yang harus menunggu dulu sampai ada pengganti dan tidak akan mendapatkan gaji jika belum ada 1 bulan bekerja. "Memang begitu Mbak, itulah tidak enaknya. Mau protes juga tidak bisa," tutur Tiara. Dia memeluk lengan Elma, coba memberikan dukungan.
Sementara Elma malah termenung. Dari dalam tokonya, dia melihat ke arah toko Danu di depan sana, melihat Danu yang sedang sibuk menarik pengunjung untuk masuk ke dalam tokonya. Padahal aku sangat ingin membantu kamu, Mas, tapi malah jadi seperti ini, batin Elma. Pulang kerja, Danu menjemput Elma. Sedari keluar dari toko sampai ke parkiran, Danu melihat sang istri yang nampak murung. Wajahnya selalu datar, tak ada senyum-senyumnya sedikit pun. Tapi saat itu Danu tidak bertanya lebih. Dia hanya mengelus puncak kepala Elma dengan sayang dan meminta sang istri segera naik ke atas motor. Selama perjalanan pulang, Elma terus memeluk Danu erat. Sesekali juga Danu menggenggam tangan Elma yang melingkar di perut. Sampai di rumah, mereka langsung membersihkan tubuh, makan malam seadanya, dan langsung istirahat di kamar. Danu meminta Elma untuk tidur di atas lengannya, sementara tangan Danu yang lain memeluk tubuh Elma agar pelukannya lebih erat. "Kamu sudah bertemu Mbak Dias?" tanya Danu. Saat bertanya, matanya juga sudah terpejam, tapi dia masih sangat sadar. "Iya, Mas." "Lalu?" "Tidak bisa pindah ke shift siang, jadi ya keluar saja, tapi harus menunggu ada pengganti. Mbak Dias masih buka lowongan kerja." Danu diam, hanya semakin memeluk erat istrinya. "Nanti aku juga tidak dapat uang apapun. Kerja beberapa hari di sana tidak terhitung," jelas Elma lagi dengan suaranya yang lebih sendu. Elma memang sedih sekali, juga sangat kecewa. "Begitu sulitnya cari uang ya, Mas," lirih Elma lagi. Kini dia yang semakin memeluk erat Danu, menenggelamkan wajahnya lebih dalam di pelukan sang suami. "Mas," panggil Elma. Dia takut suaminya tidur. "Apa sayang?" jawab Danu, sengaja memanggil sayang untuk mengalihkan kesedihan sang istri. Dia tahu Elma senang dimanja dengan hal-hal kecil seperti ini. Meski hanya sebuah panggilan, namun dia tahu Elma menyukainya. Dan benar saja, hanya satu kata itu mampu membuatnya tersenyum. Elma bahkan langsung mendongakkan kepalanya sedikit naik dan mengecup sekilas bibir Danu. "Mas, cium," pinta Elma, karena Danu hanya diam, tidak merespon balik kecupannya. Bahkan saat Elma cium lagi, Danu malah melipat bibirnya masuk, membuat Elma jadi cemberut. "Mas tidak mau cium?" tanya Elma dengan ketus. Kini jadi membahas ciuman, bukan lagi pekerjaan yang tadi membuatnya sedih. "Bukan tidak mau." "Terus?" "Aku tidak mau kalau hanya sebatas ciuman. Nanti pasti aku ingin lebih," jelas Danu apa adanya. Ciuman dengan Elma bisa membuatnya bergairah. Karena itulah dia kadang menghindari ciuman bibir sang istri. Tiap Elma mau cium, kadang dia hanya memberikan pipinya. "Ya sudah, ayo," ajak Elma. Setelah tahu itu alasannya, kini dia kembali bersemangat. Dan mendengar persetujuan sang istri, Danu langsung membuka matanya, bergerak cepat menindih Elma, dan memberikan ciuman seperti apa yang diminta oleh Elma. Malam itu, keduanya kembali menyatu, kembali memberikan hentakan hingga merasakan getaran hebat. Setelahnya, sebelum mata benar-benar terpejam, Danu mengatakan pada Elma agar mengikhlaskan semuanya tentang Elma yang kini harus bekerja meski tanpa digaji. Karena mau tidak mau, Elma harus tetap masuk sebelum pihak toko menemukan gantinya. Saat itu, Elma hanya mengangguk. Dia sudah tak punya tenaga untuk menjawab. Bahkan malam itu, Elma yang lebih dulu terlelap dibandingkan Danu. Elma tidak tahu jika saat itu Danu mengecup bibirnya dengan penuh cinta.
Ciuman sayang yang teramat dalam tiap kali Elma bersedih sebenarnya Danu pun merasakannya pula, bahkan lebih.